Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid. Prodi saya dari Seni Broadcasting dan Film. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2400103923862083 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya bagi para guru pamong. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa dulu. Ya, silakan sebagai ketua kelas Juma Dinur memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tahu dulu nih tentang kehadiran kalian hari ini. Apakah semuanya lengkap atau ada yang sakit? Siapa yang sakit? Ribda Akila. Oke, kita doakan Ribdanya semoga cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya Bapak mau melihat dulu nih kerapian dan kelengkapan kalian. Coba berdiri semuanya. Oke, berdiri. Ya, coba dilihat apakah kaos kakinya sudah lengkap, baju-bajunya sudah rapi. Oke, sudah semua. Oke, silakan duduk. Dan lihat lagi di sekitarnya apakah masih ada sampah? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, oke, tepuk tangan buat kalian. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Jenis kamera. Oke, pada nih jenis-jenis kamera ya. Ya, selanjutnya sebelum pembelajaran inti dimulai, Bapak mau kasih kata-kata motivasi dulu nih buat kalian semua. Dimana kata-kata ini untuk membuat kalian hari ini semakin semangat lagi belajarnya. Motivasi ini adalah setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depanmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan belajar, karena pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu impianmu. Fokus, sabar, dan teruslah berusaha, maka kesuksesan selalu menunggu mereka yang tak kenal menyerah. Ya, kita kemarin belajar tentang jenis-jenis kamera. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pengambilan gambar atau bisa disebut juga dengan tata kamera ya. Jadi tujuan untuk pembelajaran jenis pengambilan gambar ini adalah yang pertama, memahami jenis-jenis pengambilan gambar. Yang kedua, mengaplikasikan jenis sudut pandang kamera. Dan yang ketiga, memahami fungsi dari segitiga exposure atau teknik setting pencahayaan dalam kamera ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Bapak mau mengadakan sebuah pretest dulu. Jadi silakan keluarkan HP-nya. Kita buat pretest. Di sini ada barcode quizzes. Ya, silakan di-scan dari sekarang. Oke, langsung Bapak mulai ya. Oke. 3 2 1 go. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, Maulidi sudah mulai menjawab. Maulidi dan jawabannya adalah benar. Oke, Patrian mulai membalap. Patrian, ternyata santai-santainya Patrian jawabannya banyak yang betul. Oke, Bapak akhiri ya. Sudah selesai waktunya. Oke, selamat. Oh, ternyata Maulidi yang menang. Nomor 2 ada Patrian, nomor 3 ada Jem. Tepuk tangan untuk Maulidi.
Ya, kita masuk ke pembelajaran inti. Ada yang tahu kira-kira jenis pengambilan gambar apa ini? Ya, Habibie apa? Jenis gambar close up. Oke, betul. Ini adalah jenis gambar close up, atau dari jenis lain bisa juga disebut dengan potret ya. Jadi ini bukan hanya sekedar foto seorang pengantin. Selanjutnya, silahkan buka lagi HP kalian, scan barcode link Google Drive ini. Di dalam sini ada sudah materi hari ini. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan gambar. Jadi jenis-jenis pengambilan gambar ini adalah teknik atau cara dalam menentukan sudut pandang dan jarak kamera terhadap subjek yang akan diambil dalam sebuah foto atau video. Pengambilan gambar ini digunakan untuk menyampaikan cerita, emosi, atau pesan tertentu melalui visual. Setiap jenis pengambilan gambar memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, misalnya untuk menunjukkan detail, menyoroti lingkungan, atau menciptakan kesan tertentu pada penonton. Jadi di atas itu ada sudah contoh dari jenis-jenis pengambilan gambar, atau bisa disebut juga sebagai kamera shoot atau tata kamera. Untuk lebih detailnya, Bapak jelaskan di selanjutnya, slide-nya ini. Yang pertama ada yang namanya wide shoot. Wide shoot adalah pengambilan gambar dari jarak jauh yang bertujuan untuk memperlihatkan background yang berada di belakang subjek. Coba lihat semuanya di foto ini. Kira-kira kalian memandang di sini yang terlihat pertama kali itu subjek orangnya atau backgroundnya itu sebuah laut? Oke, laut betul, karena wide shoot adalah menampilkan background. Selanjutnya ada yang namanya long shoot. Jenis ini adalah pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh. Fungsinya untuk memperlihatkan subjek dan latar belakang yang berimbang. Coba kita lihat di sini. Kalau kita pertama memandang, kira-kira apa yang pertama kalian lihat? Keduanya, ya betul ya. Komposisi backgroundnya pas, subjeknya kita juga bisa detail melihatnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya knee shoot. Ini adalah pengambilan gambar yang memperlihatkan tubuh bagian atas ya, bagian atas kepala sampai lutut subjek. Nah, selanjutnya ada medium shoot. Mirip-mirip sama tadi, cuman bedanya foto medium shoot ini diambil dari atas pinggang sampai ke atas kepala. Selanjutnya ada medium close up ya, atau yang dikatakan oleh Habibie tadi, atau yang wanita pengantin tadi. Jadi jenis pengambilan ini memperlihatkan bagian atas kepala sampai bagian dada sini. Jenis ini tujuannya untuk memperlihatkan ekspresi serta gerakan subjek. Coba kita lihat. Ini kira-kira foto siapa? Oke, Harry Potter. Kira-kira Harry Potter ini ekspresinya lagi apa? Melamun apa kira-kira ya? Dia melamun memikirkan bagaimana menyelamatkan dunianya dari kegelapan. Ya. Selanjutnya ada close up. Pengambilan ini memperlihatkan bagian kepala hingga bahu. Ingatlah, bahu bukan dada tapi bahu, lebih zoom lagi. Sama seperti yang tadi, jenis ini juga memperlihatkan ekspresi subjek. Lihat subjeknya. Kira-kira apa ekspresinya? Biasa aja, senyum terpaksa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai segitiga exposure, yaitu teknik untuk menunjang jenis-jenis pengambilan gambar tadi. Jadi segitiga, seperti namanya itu segitiga exposure. Di sini ada 3 macam inti yang bisa mempengaruhi kualitas gambar kalian, atau bisa kita sebut juga sebagai settingan kameranya. Yang pertama di sana ada aparatur. Aparatur ini adalah fungsinya untuk memfokuskan gambar dan mengambil banyaknya cahaya masuk ke dalam lensa ya. Jadi di sini ada
contohnya itu ada f2.2 bukaannya sampai ada f2.8 atau bukaan yang besar. Semakin besar bukaan aparaturnya, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan membuat fotonya menjadi fokus namun belakangnya jadi gelap ya, tuh, atau bisa jadi blur. Kalau aparaturnya sedikit, maka fotonya semakin terang namun ketajamannya sedikit. Selanjutnya ada yang namanya shutter speed. Shutter speed ini adalah kecepatan untuk memfoto. Jadi semakin banyak shutter speednya, maka kita bisa menangkap gambar yang cepat seperti MotoGP misalkan kita potret bisa. Tapi kalau sedikit shutter speednya, maka akan blur seperti berbayang-bayang. Selanjutnya untuk ISO. ISO adalah penolong kalian di tempat yang gelap selain blitz kamera ya. Karena kan kalau blitz kamera itu jadinya silau dan mungkin ada ya kurang lah. Jadi kalau misalkan kalian tidak ingin menggunakan blitz kamera, kalian bisa menggunakan yang namanya ISO. Semakin banyak ISO maka akan semakin terang, namun ada risikonya yaitu gambar kalian akan ada noise atau titik-titik. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita nonton video berikut ini tentang segitiga exposure. Ibarat kata rumah, segitiga exposure ini adalah fondasi di dunia fotografi. Karena segitiga exposure ini yang mengangkat pencahayaan di fotografi. Jadi intinya hasil foto lu bagus atau enggaknya itu tergantung dari segitiga exposure atau settingan kamera kalian. Nah, terus segitiga exposure itu ada apa aja sih? Segitiga exposure itu terdiri dari satu aperture, dua ada ISO, dan yang ketiga ada shutter speed. Oke, gue mungkin akan bahas mulai dari shutter speed dulu. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed adalah seberapa lama lu membiarkan cahaya yang masuk ke kamera lo. Jadi intinya di kamera lo itu ada jendela di depan sensor yang buka tutup gitu. Kalau misalnya lo jet sama shutter. Nah, jadi shutter speed ini kebagi jadi dua bagian. Yang pertama itu shutter speed cepat, yang kedua ini shutter speed lambat. Shutter speed lambat itu dikategorikan mulai dari 30 detik sampai 1/30 detik. Itu masuk lambat. Shutter speed yang cepat itu bisa dikategorikan mulai dari 1/250 sampai ke 1/8000. Nah, terus bedanya apa, Bang? Nih, gue bahas satu persatu biar kalian lebih ngerti. Nah, jadi di sini gue foto kipas. Yang pertama gue pakai shutter speed yang lambat. Nah, karena gue foto pakai shutter speed yang lambat, pasti foto otomatis kipasnya kayak kelihatan lebih lambat gitu. Di foto yang kedua, gue foto dengan shutter speed yang lumayan cepat yaitu 1/1000. Nah, karena gue foto menggunakan shutter speed yang cepat, otomatis pasti foto kipasnya kelihatan biru gitu. Padahal ini kipasnya masih muter loh guys. Nah, kalau misalnya lo pakai shutter speed yang lambat, otomatis dia nutupnya akan lama. Misalnya lo pakai shutter speed 1 detik. Nah, jadi selama 1 detik jendelanya itu akan membuka dan cahaya akan masuk. Setelah 1 detik jendelanya bakal tutup. Karena jendelanya itu buka lumayan lama, jadi cahaya masuk lumayan banyak dan foto lo bakal jadi terang. Tapi ada efek samping yang ditimbulkan kalau lo pakai shutter speed yang lambat. Oke, emang hasil foto lo mungkin jadi lebih terang, tapi ada yang namanya motion blur. Motion blur ini adalah gerakan yang tercipta karena objek yang lo foto itu bergerak atau pas lo lagi foto kameranya itu shaking gitu. Oh, nah yang kedua ada yang namanya aperture atau diafragma. Biasanya aperture atau diafragma ini disebut dengan satuan F atau F kecil. Nah, terus aperture ini fungsinya apa sih? Kalau shutter speed tadi kan seberapa lama lo membiarkan cahaya masuk. Nah, kalau aperture itu seberapa banyak lo membiarkan cahaya masuk ke kamera lo. Jadi aperture ini ibarat kata jendela rumah lo. Jadi biasanya di jendela itu ada hordennya kan. Nah, semakin hordennya terbuka luas, otomatis cahaya masuk akan lebih banyak. Dan itu juga sebaliknya kalau misalnya hordennya kembali kecil, otomatis cahaya masuk juga sedikit. Nah, semakin kecil angka F-nya, maka bukaannya akan semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, kalau angka F-nya besar, otomatis bukaannya itu kecil. Angka F ini atau aperture itu berpengaruh pada pencahayaan pada foto lo. Jadi gelap terangnya dan ruang ketajaman yang ada di foto lo. Semakin kecil angka F-nya atau semakin besar bukaannya, maka hasil foto lo akan semakin bokeh atau blur backgroundnya dan ruang ketajamannya akan semakin sempit. Dan begitu juga sebaliknya, semakin besar angka F-nya maka hasil fotonya akan semakin gelap, tapi ruang ketajamannya akan semakin luas. Jadi kurang lebih gini contohnya. Semakin kecil angka F-nya maka bukaannya akan semakin besar dan background pada objek lo akan semakin blur karena ruang ketajamannya semakin sempit. Semakin besar angka F-nya otomatis bukaan ketajaman lo akan semakin kecil dan ini menyebabkan ruang ketajaman menjadi luas. Jadi objek dan background pada foto lo itu akan fokus dua-duanya. Ini dia contoh foto dengan komposisi yang sama tapi angka F atau aperture yang berbeda. Foto yang di sebelah kiri diambil menggunakan f1.4
karena bukannya terlalu besar, otomatis backgroundnya jadi turun banget atau yang biasa disebut dengan bokeh. Nah di foto yang sebelah kanan itu menggunakan f16. Karena menggunakan bukaan yang kecil, otomatis semua objek dan backgroundnya itu ikut fokus. Oke, semuanya tadi sudah nonton video dan sudah menyimak. Nah, adakah pertanyaan untuk dua materi tadi, yaitu segitiga exposure dan juga jenis-jenis pengambilan gambar? Pada pertanyaan? Ya, Maulidi, apa Maulidi? Pak, bagaimana cara membuat kamera jadi terang di tempat minim cahaya? Oke, bagaimana caranya membuat gambar jadi terang di tempat minim cahaya? Jadi caranya adalah dengan memperbesar ISO-nya ya, seperti penjelasannya tadi. Namun ISO-nya jangan juga terlalu besar, nanti ada noise. Ya, silakan membentuk kelompok seperti sebelumnya. Silakan, ayo kelompok 4 sampai 5 orang seperti sebelumnya. Ya, semuanya sudah tadi menyusun kelompok? Sudah. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya, yaitu lembar kerja peserta didik. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, kelompok 4 ya, kelompok 4 sama aja. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya sudah, LKPD-nya sudah Bapak kasih semua. Selanjutnya Bapak jelaskan tentang rencana proyeknya. Jadi rencananya adalah perencanaan proyeknya memahami jenis-jenis pengambilan gambar, mengaplikasikan jenis sudut pandang kamera, memahami fungsi segitiga exposure. Selanjutnya untuk penjadwalannya, untuk penjadwalan kelompok kalian. Yang pertama, peserta didik melakukan diskusi untuk memahami LKPD dan perancangan proyek. Tugas pemotretan dikerjakan dalam waktu 10 menit di lapangan ya. Jadi sehabis ini nanti akan Bapak kasih kamera satu-satu para kelompok. Lalu kita akan melakukan praktek pemotretan di lapangan ya. Setelah berhasil memotret gambar selama 10 menit, pilih yang terbaik, lalu buat slide presentasinya, bisa menggunakan PowerPoint ataupun Canva. Dan waktu pengerjaannya, karena itu hanyalah slide presentasi yang tidak terlalu rumit, jadi Bapak kasih waktu cuma 10 menit juga. Yang keempat, peserta didik melakukan presentasi secara berkelompok sambil ditanyai dan dijawab oleh teman-temannya ya. Ya, kamera sudah Bapak bagikan ya, satu-satu kelompok sudah memiliki kamera. Nah, selanjutnya silahkan seperti pada menyusun jadwal tadi, yaitu peserta didik melakukan diskusi untuk memahami LKPD dan perancangan proyek. Oke, silahkan diskusikan untuk nanti pemotretan mau seperti apa dan dibaca betul-betul ya, karena tiap kelompok tugas jenis fotonya berbeda-beda ya. Silahkan didiskusikan selama 5 menit bersama teman-temannya. Ya, waktu habis. Kita akan melakukan sesi potret di lapangan. Silahkan berdiri, ikuti Bapak. Oke. Ya, untuk sesi pemotretan hari ini, silahkan tiap kelompoknya memilih lokasinya masing-masing. Ya, silahkan memilih lokasinya.
Oke, sebelum pemotretan Bapak mau demonstrasi dulu tentang segitiga exposure-nya. Ya, silakan modelnya siapa? Dicoba dulu, dicoba sini sih, perhatikan ya. Nah, jadi untuk menyeting ISO, kita bisa setting di sini, klik di sini. Nah, ada. Di sini kalau untuk setting aparatur ditahan di tombol ini, baru scroll di sini. Sudah. Kalau untuk shutter speed tinggal tekan yang ini, baru pilih berapa shutter speednya. Ini kita coba jepret ya. Kita coba 1, 2, 3. Nah, oke. Sudah paham? Oke. Silahkan dijepret, waktunya 10 menit. Selanjutnya. Ya, kelompok 4. Berapa foto sudah yang dijepret? 3. Oke, mantap. Udah banyak fotonya? Udah. Sudah ada yang dipilih. Yang terbaik sudah dapat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, waktu sudah habis. Mari kita kembali ke kelas. Ya. Ya, bagaimana tadi hasil pemotretannya? Bagus. Sudah ada yang dipilih-pilih, yang terbaik yang mana? Udah, oke. Ya, selanjutnya silahkan buka laptop masing-masing. Silakan kamera, memori kameranya dilepas dan dicolok ke laptopnya ya. Karena di laptopnya ini sudah ada slot kameranya masing-masing dan silakan disalin fotonya. Apa sudah dicolok memori kameranya? Sudah, oke. Ya, dimulai dari sekarang silakan dikerjakan slide presentasinya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Apa sudah selesai semua? Oh, sudah. Oke, kalau sudah, ini Bapak kasih flash disk ya. Kirim slide presentasinya di sini buat kita presentasikan di depan dan juga Bapak simpan untuk Bapak nilai nantinya. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yaitu ini adalah nama kelompok kami: Ahmad Maulana Habibi, Maulidi, Irfan, Nordiani, Nurul Jannah. Ya, jadi di sini yang pertama ada Kineshoot, yaitu nama modelnya sebagai Maulidi. Foto diambil dari atas kepala hingga lutut. Yang kedua ada Longshoot, nama modelnya adalah Nurul Jannah. Foto ini diambil dengan mengimbangkan antara subjek dan background. Dan yang terakhir adalah White Shoot, nama model yaitu Diani. Foto ini lebih fokus kepada background atau pemandangannya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Oke, kelompok dulu. Oke. Ya, Pak Jem? Coba jelaskan apa perbedaan antara long shoot dan wide shoot karena sepertinya mirip. Long shoot itu lebih menyeimbangkan antara background dan subjeknya, sedangkan wide shoot itu lebih mengarah kepada pemandangan di belakangnya. Ya, Bapak mau lihat lagi yang foto yang ditanyakan Jem tadi? Oh, jadi Jem ini perbedaannya. Long shot ini antara subjek dan background itu berimbang, tidak seperti yang wide shot. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya silakan duduk. Ya selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama-nama anggotanya ada saya sendiri, Zia Mulyanta, Muhammad Fahrizi, Muhammad Rizky, dan Nandaning Tias. Di sini ada jenis foto medium shoot yang mana modelnya di sini difoto dari lutut hingga kepala dengan mode potret pada kamera. Kemudian ada lagi jenis medium close up. Model ini difoto dari pinggang hingga kepala yang menghasilkan jenis foto medium close up. Yang terakhir ada jenis foto close up. Model ini adalah saya sendiri, yang dimana model ini difoto dari dada hingga kepala, dimana ini adalah jenis foto yang paling sering digunakan. Adakah pertanyaan dari peserta ini? Ya, Jumadi apa Jumadi? Tanya. Berapa angka aparatur yang digunakan untuk memotret foto close yang sangat tajam itu? Aparaturnya adalah 2.8. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jem lagi. Bapak mau lihat foto yang tadi? Foto yang Pak Reji. Oh, bukan foto. Nah, ini yang foto Nanda. Oke. Ya, fotonya bagus-bagus semuanya ya. Tajam-tajam, warnanya pas. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini menurut Bapak semuanya sudah mulai memahami dan bisa menghasilkan karya-karya foto yang estetik ya. Seperti contohnya tadi ada kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 itu sebenarnya semuanya sudah bagus. Mulai dari foto wide shotnya, long shootnya. Cuman ada satu yang mengganggu Bapak, yaitu saat ada foto wide shoot Diani. Saat itu fotonya ada kelihatan sedikit tumpukan sampah ya. Jadi untuk kelompok 1 sebenarnya sudah bagus. Cuman karena ada tumpukan sampahnya jadi mengurangi nilai estetikanya. Sedangkan untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2. Kelompok 2 fotonya semuanya bagus-bagus ya, mulai dari foto close up-nya, mediumnya. Cuman kalau menurut Bapak kontras atau warnanya rada-rada kurang sedikit di permainan ISO-nya. Ya, sebelum ke penutupan pembelajaran hari ini, kita melakukan peregangan dulu, yaitu sebuah ice breaking ya. Akan tetapi sebelum ice breaking, silahkan kursinya, tempat duduknya kembali seperti semula, seperti sebelum tadi. Oke, sebelum kita menuju ke penutup, kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian itu tetap semangat untuk menjalani pembelajaran selanjutnya. Ice breaking kita hari ini adalah tepuk tangan. Bapak akan peragakan, Bapak contohkan. Tepuk 1 itu begini, tepuk 2 itu begini, tepuk 3 begini, tepuk 4 begini, tepuk 5. Ya, sudah bisa dipahami? Ya, kita mulai. Ayo, semuanya siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
2 kali tepuk 5. Oke, sudah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak mau mengadakan asesmen untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan semuanya di-scan lagi. Ini adalah Google Form. Silakan di-scan lagi untuk mengerjakan soal post testnya. Di-scan. Ya, kalau sudah masuk, silakan isi datanya, nama lengkap, Gmailnya, dan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sisa 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah semuanya selesai. Silakan klik submit ya untuk menyimpan dan lihat hasilnya, berapakah nilai kalian. Jadi nilai yang di bawah KKM tadi yaitu 75 ke bawah, nanti di rumah kerjakan soal remedial yang sudah Bapak kirim di Google Classroom ya. Oke. Ya, dari pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Oh ya, Nanda, apa Nanda kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, setelah mempelajari jenis pengambilan gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik dan gaya pengambilan gambar sangat mempengaruhi hasil visual. Oke Nanda, betul ya. Jadi kesimpulannya, gambar itu harus dipotret dengan semacam teknik ya, dan tidak bisa sembarangan, agar foto itu menjadi sebuah karya seni yang estetik dan bernilai tinggi. Ya, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak mau mengadakan refleksi dulu. Refleksinya adalah, Bapak mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian merasa nyaman bekerja dalam kelompoknya? Nyaman, oke, nyaman. Menurut kalian, apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran kita? Iya. Yang terakhir, tunjukkan emot dan ekspresi wajah kalian untuk pembelajaran hari ini. Gimana ekspresinya? Smile, oke. Oke, refleksi sudah. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tata artistik ya. Jadi diingat-ingat, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata artistik. Karena kita tadi sudah belajar tentang jenis-jenis pengambilan gambar atau bisa disebut juga sebagai tata kamera, maka pembelajaran selanjutnya dalam dasar-dasar broadcasting dan film ini adalah tata artistik. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita nantinya. Oke. Ya, Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.